apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pandemi COVID-19 yang sempat menurunkan pendapatan Pertamina tidak mengurangi kinerja BUMN migas ini secara umum. Terbukti, Pertamina menjadi satu-satunya BUMN yang masuk ke dalam peringkat Fortune Global 500 sejajar dengan perusahaan berkelas dunia lainnya. Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati menjelaskan, pencapaian Global Fortune 500 membuktikan bahwa perusahaan Indonesia mampu sejajar dengan perusahaan berkelas dunia lainnya. Tantangan pandemi COVID-19 tidak ringan. Sejak tahun lalu, Pertamina mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Namun dengan inovasi dan terobosan bisnis yang dilakukan di seluruh lini bisnis, serta transformasi organisasi yang tengah dijalankan, alhamdulillah, Pertamina mampu meningkatkan pendapatan perusahaan hingga mencapai lebih dari 41 miliar US dollar dan mencetak laba 1 miliar US dollar pada tahun 2020. Capaian ini mengantarkan Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berhasil masuk pada Global Fortune 500 di tahun 2021. Hal ini merupakan pengakuan dunia internasional bahwa Pertamina sejajar dan dapat berkompetisi dengan world class company lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders, baik direksi, dewan komisaris, dan seluruh perwira Pertamina Group, serta pemegang saham, pemerintah, masyarakat, dan juga stakeholder lainnya yang telah memberikan dukungan positif kepada Pertamina. Kami optimis akan terus tumbuh dan terus memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan negara. Badan Pengawas Obat dan Makanan mendorong agar pasar tradisional bisa bebas dari bahan pangan yang berbahaya. Pasar tidak cukup hanya bersih, namun pelaku usaha di sana harus dipastikan menjual aneka pangan yang bebas dari bahan yang membahayakan kesehatan. Untuk itu, Kepala BPOM Penny Lukito menggelar kontes pasar sehat dan aman pangan agar nyaman untuk berbelanja. Sejak tahun 2016, Badan POM melakukan penilaian pada pasar dan pemerintah daerah yang mendukung terwujudnya pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan ini berupa perlombaan pasar percontohan yang diikuti oleh perwakilan pasar di Indonesia yang menjadi binaan Balai Besar dan Balai POM di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, Pasar Wai Halim di Bandar Lampung terpilih menjadi pemenang dalam lomba percontohan pasar aman dari bahan berbahaya dan menyisihkan 14 peserta lainnya secara nasional. Penghargaan kami tentunya untuk Pasar Wai Halim yang telah terpilih sebagai pasar percontohan yang dikaitkan dengan kinerjanya di dalam pengendalian dan pengawasan mandiri dikaitkan dengan keamanan pangan, khususnya adalah pengawasan terhadap pangan yang mengandung bahan berbahaya. Program Pasar Aman ini merupakan salah satu dari berbagai program Badan POM untuk menjamin keamanan pangan di masyarakat. Keamanan pangan di pasar tradisional penting sebagai ujung tombak masyarakat untuk memperoleh pangan aman. Jadi pasar kami ini
bukan hanya pasar aman, jadi pasar sehat, aman dan layak pangan. Jadi di sini terlibat segala stakeholder yang ada di pemerintah kota, termasuk Badan POM Bandar Lampung. Itu kami mendapatkan pelatihan dari Badan POM, kemudian mendapatkan perangkat untuk tes uji pangan terhadap bahan berbahayanya. Nah, kemudian dari tanaman pangan juga kami juga dapat pembinaan. Mereka juga melakukan kegiatan di sini. Dari Dinas Kesehatan juga melakukan ke sini juga. Jadi kesehatan pedagang juga itu diperiksa di sini. Pengembangan kampus pusat Universitas Brawijaya yang terus berjalan membutuhkan sinergi dengan masyarakat sekitar kampus. Untuk itu UB melakukan konsultasi publik Adendum AMDAL untuk pengembangan kampus. Wakil Rektor Bidang Kerjasama Profesor Muhammad Sasmito Jati mengungkapkan bahwa pertemuan konsultasi ini untuk sosialisasi pengembangan kampus pusat dan juga mencari masukan dari stakeholder di sekitar kampus. Jadi tujuannya sebetulnya lebih ke sosialisasi AMDAL. Jadi kampus utama kita ini mau adendum AMDAL-nya karena izinnya kan sudah lama, terus perkembangan kampusnya sudah banyak. Jadi harus ada adendum perbaikan, ya perbaikan izin, itu perbaikan izin karena perkembangan dan insya Allah kan kita mau bangun lagi auditorium yang sebetulnya bangunannya sudah ada, cuman demolish, dibongkar, setelah dibangun 5 lantai. Terus yang kedua juga ada RSGM dan rumah sakit gigi dan mulut dan farmasi itu akan kita naikkan. Karena farmasi akan menjadi fakultas tersendiri rencananya, gitu. Itu yang utama. Tetapi sebetulnya memang itu kan aturan negara ya, kalau ada saya lupa nomor PP atau UU atau saya lupa ya. Itu setiap kali ada perubahan harus ada AMDAL, mulai dari AMDAL Lalim, AMDAL lingkungan dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Dan itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya kan Universitas Brawijaya itu kan ingin mentarget internasional internasional kelas, ya, world class. Jadi dan itu salah satu syaratnya juga AMDAL. Dan sekarang itu kebijakan AMDAL itu tidak bisa ditinggal, sehingga untuk melihat itu kami melakukan adendum biar semua sisi dari AMDAL bisa kita selesaikan. Nah, nanti setelah itu kita akan mengadakan akreditasi internasional, akreditasi program studi, terus ISO dan lain sebagainya, itu akan memudahkan kita. Intinya itu sih. Dalam hal itu memang salah satu syarat untuk AMDAL ini, masyarakat di sekitarnya diajak konsultasi. Ini gimana usulan mereka, gimana, apalagi nanti kami juga akan membangun, kan mungkin ada
kemacetan, ya ada apa namanya truk masuk keluar dan lain sebagainya. Itu kan masyarakat harus dilibatkan. Varian virus COVID-19 Delta Plus ditenggarai memiliki kemampuan menghindari sistem imun. Virolog UB Dr. Andrew William Toole menjelaskan bahwa di luar negeri ada terapi antibodi monoklonal. Namun varian Delta Plus mampu menghindari terapi tersebut dan menjadikan hasil terapi antibodi monoklonal kurang efektif. Juga yang varian Delta Plus ini ada kemungkinan selain mudah ditransmisikan, dia juga bisa menghindari sistem imun. Jadi kalau di luar negeri kan sudah mulai diberikan terapi yang namanya antibodi monoklonal. Nah, varian yang Delta Plus ini dia bisa menghindari antibodi monoklonal tersebut, sehingga terapi antibodi monoklonal menjadi kurang efektif. Nah, kekhawatiran yang lain adalah efeknya terhadap vaksin yang sudah ada. Jadi ada kekhawatiran ke sana. Tapi belum ada penelitian khusus, ya. Jadi belum ada penelitian khusus yang betul-betul melihat efek vaksin terhadap varian Delta Plus ini. Kalau terhadap varian Delta kan sudah ada ya. Jadi kalau terhadap varian Delta, vaksin AstraZeneca dan juga vaksin Pfizer itu efeknya masih bagus, ya sekitar 80-90%. Sedangkan untuk Sinovac sendiri memang masih belum ada data, ya. Tapi untuk varian yang Delta Plus ini masih belum ada data sama sekali. Jadi datanya masih kurang. Jadi kita masih belum bisa bilang vaksinnya ini jadi kurang bagus atau bagaimana. Kita masih belum bisa bilang. Tapi berdasarkan data yang ada, vaksin-vaksin yang ada ini selama diberikannya sudah lengkap, maksudnya 2 dosis, bisa mengurangi derajat dari berat dari sakitnya. Jadi menghindari sakitnya menjadi berat, apalagi juga bisa mengurangi angka kematian. Saat pandemi seperti sekarang ini, di mana arus impor pangan terhambat, menjadikan kebutuhan pangan disuplai dari kemampuan pertanian dalam negeri. Pakar pertanian UB, Dr. Sujarwo menyampaikan, sektor pertanian di Indonesia, walaupun SDM dan teknologinya belum cepat berkembang, tetap akan menjadi benteng kebutuhan domestik, terutama saat pandemi. Sektor pertanian itu unik ya, dan khusus untuk di Indonesia itu lebih unik lagi. Uniknya itu satu karena terkait dengan faktor alam sangat intens. Kemudian yang kedua dari sisi nilai dari produk pertanian, kan kebanyakan mungkin kalau kita bicara misalnya pertanian pangan, hortikultura begitu kan ya. Itu kita juga nilai tambah itu masih belum optimal dilakukan. Jadi masih kemudian ke konsumsi begitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi teknologi ya segitu-gitunya. Nggak terlalu banyak perubahan. Dari sisi SDM-nya juga lama sekali ditinggalkan, tidak dibina. Termasuk juga oleh perguruan tinggi agak terlenakan dengan tugas-tugas yang lain, sehingga kontribusi ke terutama Fakultas Pertanian, kontribusi ke masyarakat petani, saya melihat juga belum optimal. Sehingga dari sisi supply, dari sisi penawaran produk pertanian itu sebenarnya tidak banyak berubah ya. Tetapi di sini kan ada kasus khusus ya, karena pandemi ini kemudian sektor-sektor yang lain itu mengalami permasalahan yang sangat-sangat signifikan, penurunan yang sangat signifikan. Tapi kalau sektor pertanian itu kan arahnya kalau dari sisi demand itu kan kebanyakan untuk konsumsi, sehingga produk dari sektor pertanian itu secara volume itu nggak banyak berubah, ya segitu-gitunya kalau dari sisi demand.
petani seperti bibit dan pupuk tidak bisa dilakukan terus-menerus oleh pemerintah. Agar petani bisa makin mandiri, pakar pertanian UB Sujarwo mengusulkan agar petani perlu diberi sentuhan pendekatan entrepreneur agar mampu menjawab tantangan pertanian saat ini. Petani kita itu kan petani yang agribisnisnya masih rendah, ya, kemampuan bisnisnya masih rendah. Jadi sektor pertanian itu masih dianggap mata pencaharian turunan karena bapaknya petani, anaknya petani begitu. Bahkan cenderungnya adalah anaknya petani tidak menjadi petani sekarang. Sehingga kalau kita bicara apa yang dibutuhkan, tentu ya input. Petani nggak bisa enggak karena bibit yang dipakai bibit unggul, ya harus disediakan pupuk yang cukup begitu ya. Kemudian kemampuan akses ya dibantu begitu. Ini petani kita masih levelnya seperti itu. Jadi membutuhkan kehadiran pemerintah dengan sangat intens. Nah, tentu ke depan tidak boleh begitu, karena lama-kelamaan nanti kita akan hancur sendiri pertaniannya kalau dibantu terus. Sehingga petani itu di dalam jangka panjang tidak hanya dipikirkan masalah dibantu apa, tetapi harus diarahkan kepada bagaimana petani bisa mandiri. Ini Mas Sidik. Bagaimana petani bisa mandiri? SDM-nya harus punya jiwa entrepreneur yang baik. SDM-nya harus dikembangkan. Makanya petani-petani milenial itu bagus untuk memberikan gairah berusaha tani begitu ya, bahwa pertanian itu juga menguntungkan. Nah, dalam konteks ekspor itu bagus untuk produk-produk yang memang memiliki kompetitivitas tinggi ya dari bangsa Indonesia ini. Cuman kalau dalam konteks pertanian pangan ya masih pasar terbesarnya ya domestik. Pasar terbesar domestik. Jadi sekali lagi ekspor itu bagus untuk penguatan. Hingga hari ketiga pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan oleh Ikatan Alumni UB di Jakarta berjalan dengan lancar. Vaksinasi yang berlokasi di Pancoran Soccer Field ini akan berlangsung selama 10 hari hingga 16 Agustus 2021 dengan kuota vaksin 500 per harinya. Muhammad Ridho, Wakil Satgas IKUB di Jakarta menjelaskan vaksinasi berjalan lancar dan diminati oleh warga serta alumni UB yang ada di Jabodetabek. Hari ini kita melakukan vaksinasi yang ketiga. Kita sudah mulai dari tanggal 2. Jadi insya Allah acara kita akan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai tanggal 16, 10 hari. Dan waktu libur, Sabtu Minggu dan 1 Muharram kita akan libur. Jadi kita akan menyesuaikan waktu pemerintah, apabila libur ya kita akan libur. Untuk antusiasnya per hari ini, alhamdulillah sudah di angka 1.500 hampir. 1.500, karena di hari pertama itu 487, hari kedua ini hampir 470-an, hari ketiga ini sepertinya 490, mungkin 1.500 lebih kurang. Hampir 1.500. Antusias dari masyarakat cukup banyak ya, karena tadi pagi juga kita melihat masyarakat yang datang dari subuh sudah antri, dan juga dari pihak komunitas. Sekarang kan kita kolaborasinya dengan beberapa elemen, ada dari komunitas bola, terus dari masyarakat di sekitar Pancoran, sama dari alumni. Jadi memang sampai siang ini aja animonya juga masih banyak. Jadi karena memang sudah kuotanya per hari kita cuma 500, jadi kita mohon maaf untuk masyarakat yang hadir, kita suruh untuk besok datang lebih pagi atau bagaimana. Terus dari kegiatan, alhamdulillah selama 3 hari berjalan lancar. Cuma memang beberapa kendala ya, karena memang kita baru memulai vaksinasi. Biasanya memang banyak evaluasi dari proses screening, terus dari proses observasi, sampai kemarin
terkendala, server sempat down beberapa jam di seluruh Indonesia. Jadi itu menghambat proses pendaftaran dan juga proses penerbitan sertifikat di vaksinasi pancoran ini. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas.